الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu, saudaraku seiman, jamaah pengajian keluarga Arja Kusuma yang semoga dirahmati Allah, dan semua jamaah yang ikut bergabung pada kajian kita di pagi hari ini. Alhamdulillah, kita diperjumpakan oleh Allah kembali pada hari ini, sudah masuk hari ke-28 di bulan Syawal. Tanpa terasa, begitu cepat waktu berlalu, sepertinya Ramadan baru kita tinggalkan kemarin. Hari ini sudah tanggal 28 Syawal. 3 hari lagi kita meninggalkan bulan Syawal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga Allah memberikan kepada kita dengan petunjuknya, kita bisa tetap istiqomah di atas iman dan takwa. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Pertama-tama saya mengucapkan kepada para seluruh jamaah dan kepada seluruh keluarga Arja Kusuma, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua, amal ibadah Bapak Ibu semua. Ya Allah, kabulkanlah wahai Allah yang Maha Mulia. Dan semoga Allah menerima segala yang kita lakukan di bulan Ramadan, saum kita, tadarus kita, tarawih kita, qiyamul lail kita, dan semua amalan insya Allah menjadi bekal yang terbaik yang kita akan bawa sampai nanti di yaumil akhir. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, kita melihat ritual kita di negara kita setiap Idul Fitr. Biasanya ada orang saling berkunjung, dan salah satu yang diucapkan dalam saling mengunjungi yang lebih akrab itu adalah mohon maaf lahir batin. Saudaraku sekalian, memohon maaf atau memaafkan itu bukan hanya sekedar ucapan di lisan, retorika dalam ucapan, tidak. Meskipun sesungguhnya tidak pernah ada dari zaman Rasul itu contoh ketika itu halal bihalal lalu saling maafkan, tidak ada. Saling mendoakan yang benar. Memaafkan itu jangan menunggu Ramadan, jangan menunggu menjelang Ramadan, jangan menunggu di Idul Fitri, jangan. Meminta maaf itu kapanpun, saling memaafkan itu kapanpun di saat kita ada masalah. Dan tentu manusia pasti ada masalah. Setiap kita berjumpa, jika ada kesalahanku, maafkan kesalahanku ya saudaraku. Yang seperti ini jadikan menjadi kebiasaan. Agar apa? Setelah kita berpisah dari perjumpaan, insya Allah, Allah ampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Maka jika seperti itu, tidak perlu dikhususkan saling meminta maaf. Adapun meminta maaf, boleh-boleh saja. Meskipun itu di Idul Fitri dan menjelang Ramadan yang lain. Yang penting kita harus pahami bahwa itu bukan yang dicontohkan dan akidah yang hak yang harus kita jalankan. Saya tidak membahas panjang lebar tentang itu, saya hanya menyitir dari kata-kata memaafkan itu tadi. Maaf-maafan, saling memaafkan, mohon maaf lahir batin, ucapan di lisan. Ketahuilah, seorang hamba yang memiliki jiwa pemaaf, Allah akan memuliakannya, Allah akan meninggikan derajatnya, dan tidak ada orang yang suka memaafkan itu rendah kedudukannya. Di sisi manusia boleh jadi direndahkan, dihinakan. Maka kadang-kadang ada orang berkata dengan lisannya, jangan dimaafin, orang kayak gitu dimaafin, udah bolak-balik salah. Nanti juga dimaafkan begitu lagi, dimaafkan salah lagi, nggak usah.
biarin aja. Bahkan kalau dimaafkan nanti ngelunjak dia. Ini hawa nafsu setan yang berkata. Bukan orang beriman. Sebab orang beriman dituntut oleh Allah untuk terus memaafkan. Jadilah pemaaf, berilah pemaafan. Maka orang yang memberi maaf akan mulia kedudukannya di sisi Allah. Mari kita buka sebagai muqaddimah surat Al-A'raf, surat 7 ayat 199. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudzil afwa." Jadilah pemaaf. Wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkanlah orang-orang untuk senantiasa berbuat baik. Jadilah pemaaf dan perintahkan untuk berbuat baik. Berarti kita sendiri yang harus memulai untuk berbuat baik. Wa'arid 'anil jahilin. Dan tinggalkanlah, berpalinglah, jangan kamu pedulikan orang-orang bodoh. Jika mereka menghina kamu, mencela kamu, mengatakan yang tidak baik, udah, mereka itu orang bodoh. Jangan diperdulikan. Maafkan saja. Biarkan, tinggalkan. Ini yang Allah perintahkan, saudara sekalian. Dan ini telah diperintahkan pula oleh Allah kepada para nabi dan rasul, termasuk kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau dihina, ketika beliau dicela, ketika beliau dizolimi, Rasul diperintah oleh Allah suruh sabar. Sabar, sabar, tinggalkan saja. Jangan diladenin, jangan dilayani. Sebab jika kita melayani orang-orang yang sedang mencela, yang emosi, yang marah, nggak selesai, yang ada terjadi pertikaian. Maka agar kita bisa menjadi pemaaf, saat dalam keadaan dihina, dicela, bahkan disakiti orang lain, jangan dilayani orang itu. Tinggalkan. A'rib 'anil jahilin. Sabar, tinggalkan. Maafkan. Ini yang Allah perintahkan, saudara sekalian. Demikian, bukan hanya diperintahkan kepada kita sekarang ini, sejak Allah mengutus Nabi dan Rasul, terutama Nabi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat surat 73, surat Al-Muzammil, di ayat yang ke-10, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan ayat ini bukan hanya untuk nabi, berlaku untuk kita semua umatnya. Bagaimana ketika Anda dihina, bagaimana ketika dicela, sabar, maafkan, tinggalkan saja. Wasbir ala ma yaqulun. Dan bersabarlah kamu atas apa yang mereka ucapkan. Nggak usah dilayani, nggak usah dilayani, nggak usah didengar, tinggalkan saja. Wasbir, dan bersabarlah kamu. Ala ma yaqulun, atas apa-apa yang diucapkan oleh mereka, apa-apa yang dikatakan oleh mereka. Ketika mereka menghina, ketika mereka mencela, sabar, sabar, sabar. Wahjurhum hajron jamila. Tinggalkanlah dengan cara yang baik. Ini salah satu kunci, Bapak Ibu, kita bisa sabar dan kita bisa memaafkan. Caranya bagaimana? Jangan meladeni orang-orang yang jahat sama kita. Jangan melayani orang-orang yang sedang emosi. Jangan kita tetap berhadapan orang yang sedang marah. Nggak usah, tinggalkan saja. Terus kita tetap ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Kita sabar, kita memaafkan. Wasbir, bersabarlah. Ala ma yaqulun, atas apapun yang mereka ucapkan. Mereka mengatakan tidak baik, mereka menghina, mereka mencela. Biarkanlah, biarkanlah. Nanti yang bertindak untuk orang yang menyakiti kita, jika kita mampu bersabar dan kita tetap meninggalkannya hajron jamila, dengan cara yang baik, urusan nanti perkara orang-orang yang berbuat salah dan dosa kepada kita, Allah nanti urusannya. Maka kata Allah di ayat ke-11-nya dikatakan, wazarni wal mukadzibin. Dan biarkanlah aku yang akan bertindak terhadap siapa? Orang-orang yang mendustakan Allah, yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang mendustakan perintah Allah. Ulin na'mati wa mahilhum qalila. Biarkan mereka memiliki segala kenikmatan hidup. Mereka mendapatkan kesenangan hidup. Berilah mereka penangguhan. Sebentar, biarin aja. Apa artinya di sini? Orang-orang dolim yang mendolimi kita, sesungguhnya mereka rugi di sisi Allah. Sepanjang kitanya mampu sabar dan memaafkan. Maka saudara sekalian, perintahnya adalah bersabarlah. Lalu maafkanlah.
Kalau kita mampu memaafkan, Allah muliakan kita. Bahkan kita tetap bersabar dalam memberi maaf. Nggak usah dendam, nggak usah marah. Biarkan saja, Allah akan tinggikan derajat kita. Kita lihat hadis Sahih Muslim 2218. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sedekah tidak akan mengurangi harta seseorang yang pemaaf, Allah menambahkan kemuliaan baginya. Dan seseorang yang tawadu atau merendahkan diri kepada Allah, maka Allah menaikkan derajatnya. Asbabun nuzul hadis ini, asbabun burus hadis ini menceritakan ketika terjadi di mana saat itu Abu Bakar As-Siddiq pernah bersumpah tidak akan memberi maaf dan tidak akan bersedekah kepada keluarganya yang sebelumnya disantuni. Dan Abu Bakar tidak memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah kepadanya, kepada putri tercintanya, yaitu Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika turun hadis ini disampaikan, sesungguhnya hadis ini berkaitan dengan ayat Allah yang Allah turunkan di surat 24. Kita lihat dulu surat Al-Rum, surat An-Nur, ayat ke-22. Surat An-Nur, surat 24, ayat ke-22. Nanti saya jelaskan hadis tadi, dan saya akan jelaskan dengan hadis yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ, dan janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan harta di antara kalian, wasa'ati, dan memiliki lapang hartanya, kelebihan harta dan lapang hartanya, ayyu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah. Jangan sampai kemudian mereka bersumpah tidak akan memberikan bantuan kepada kerabatnya, saudaranya, orang-orang yang miskin, dan orang-orang yang berhijrah, yang berjuang di jalan Allah. Maka diperintah oleh Allah, wal ya'fu, maka hendaklah orang-orang itu memberikan maaf. Jadilah orang yang suka memaafkan. Wal yasfahu, dan terus berlapang dada, berikan santunan. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kamu tidak suka Allah akan memberikan ampunan kepadamu? Siapa yang memaafkan orang lain, Allah akan memaafkan kita. Siapa yang senantiasa memberikan kelapangan kepada orang lain, Allah akan melapangkan kita. Wallahu ghafurur rahim. Dan sungguh Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Saudaraku sekalian, asbabun nuzul ayat ini turun berkaitan dengan peristiwanya Abu Bakar bersumpah tidak memaafkan, maka Rasul sampaikan tadi di hadis Sahih Muslim nomor hadis 2218. Abu Bakar merasa kalau bersedekah rugi. Kenapa? Orang yang biasa dibantu dengan sedekah menghina, mencela, mengkhianati, berlaku zalim kepada Abu Bakar dan kepada Fatimah, kepada Aisyah. Maka ngapain dibantu? Maka Allah katakan bahwasanya jangan sampai orang yang punya kelapangan harta, kelebihan harta, kemudian bersumpah tidak memberikan bantuan lagi. Ayat tadi turun, kemudian Rasul sampaikan hadis tadi. Ma naqasat shadaqatun mimalin. Sedekahmu hai Abu Bakar gak bisa mengurangi hartamu. Meskipun ayat hadis ini adalah berkaitan peristiwa Abu Bakar, tapi ini berlaku untuk kita semua. Mana qasad shadaqatu mimalin. Sedekahmu tidak akan mengurangi hartamu. Wa ma zadallahu bi'afin illa izan. Tidaklah seseorang yang suka memberikan maaf kepada orang lain, melainkan orang itu akan ditinggikan, dimuliakan oleh Allah. Wa ma tawaddu'a ahaduhum ilallah illa rafa'ahu Allah Ta'ala. Dan tidaklah tetap seseorang merendahkan diri, bersikap tawadu terhadap Allah, nggak ingin membalas, tetap berbuat baik, dan tetap memaafkan, maka nanti kedudukannya
akan ditinggikan derajatnya. Inilah dalil yang kita sambil sebagai tema pagi hari ini. Jadilah pemaaf, maka sungguh engkau akan dimuliakan oleh Allah dan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Dan ketika kita tetap bersedekah kepada orang yang mungkin pernah menyakiti kita, sedekah kita nggak bakal mengurangi harta kita. Jadi peristiwa ini terjadi berkaitan dengan Abu Bakar. Kisahnya sangat panjang. Itu diceritakan oleh Rasul dalam hadis yang sangat panjang. Ada sekitar 8 lembar hadis itu di sana. Jadi hadis itu bercerita tentang berita bohong. Ketika apa? Ketika Aisyah dituduh berzina dengan seorang sahabat Rasul yang bernama Sofwan. Kemudian berita itu merebak. Sampai akhirnya Rasul meninggalkan Aisyah. Betul-betul meninggalkan Aisyah selama 30 malam. Kemudian apa? Turun ayat Al-Quran tentang apa? Pembebasan Aisyah, bahwa Aisyah itu tidak salah. Aisyah itu bersih dari tuduhan. Aisyah itu tidak berzina. Maka setelah turun ayat tentang pembebasan itu, Abu Bakar bersumpah, demi Allah, aku tidak akan pernah menyantuni saudaraku yang bernama Mistah. Karena ada seorang mukmin dari kalangan muhajirin yang bernama Mistah, dia adalah saudaranya Abu Bakar, yang keadaannya miskin dan sering disantuni oleh Abu Bakar, dibantu dengan sedekah oleh Abu Bakar. Tapi Mistah ikut menuduh Aisyah berzina. Bukannya membela Abu Bakar sebagai saudaranya, bukannya kemudian mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, supaya jangan ikut-ikutan orang munafik, gak usah menyebarkan berita bohong, tapi ikut menyebar berita bohong. Putri Abu Bakar, Aisyah, isi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berzina dengan seorang laki-laki. Aisyah adalah orang yang kotor dan seterusnya. Maka Abu Bakar marah, dan saking marahnya Abu Bakar bersumpah tidak akan memberikan nafkah kepada Mistah. Coba, bukti berita hadisnya panjang sekali. Baca saja bagian paling ujung. Coba buka dulu hadis nomor 2377. Nanti terus buka setelah sekian lembar, 8 lembar ke halaman berikutnya paling ujung, paling akhir dari hadis itu, sebelum akhir sebelah kanan, lembaran sebelah kiri di paling bawah ada kalimat bahwasanya saat itu Abu Bakar As-Siddiq kemudian apa? Kata Aisyah selanjutnya selama ini dan seterusnya. Coba Ukti dibaca dari sana. Ya Ustaz, sebentar. Kata Aisyah selanjutnya, selama ini Mishah dibelanjai oleh bapakku Abu Bakar As-Siddiq sebagai keluarga dekat bapak. Semenjak kasus itu terjadi, bapakku bersumpah akan menghentikan bantuannya kepada Mishah untuk selama-lamanya. Maka turun pula wahyu yang melarang penghentian bantuan itu. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya sampai dengan, apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Berkata Hibban bin Musa, kata Abdullah bin Mubarak, inilah ayat yang istimewa di dalam kitab Allah. Maka berkata Abu Bakar, demi Allah, aku lebih suka mendapat ampunan Allah Ta'ala, maka nafkahmu Mishah diteruskannya kembali. Dan aku tidak pernah menghentikan nafkah untuk Mishah sepeninggal beliau. Subhanallah. Coba lihat ini sahabat Abu Bakar. Udah memberikan santunan dengan ikhlas. Tiba-tiba ada suatu kasus, bukannya kemudian menjadi orang yang mendekat dan membela, malah menghina, mencela, ikut-ikutan menuduh. Maka Abu Bakar begitu marah ketika putri tercintanya Aisyah dituduh berzina, yang tidak pernah dilakukan oleh Aisyah, yang pada akhirnya Allah telah membebaskan Aisyah dari tuduhan segalanya itu. Maka terbuktilah tuduhan bahwa Aisyah itu telah berzina, dusta. Maka tema hadis yang panjang ini dikatakan berita bohong tentang dustanya orang-orang munafik, yang kemudian ada orang-orang yang beriman yang mempercayai berita bohong itu. Di antaranya Mistah, sahabatnya dan sekaligus saudara Abu Bakar yang senantiasa selama ini Abu Bakar santuni. Mendengar
Begitu berita bohong itu telah tersiar, dan kemudian Allah buktikan itu semua berita bohong, Mistah selama itu ikut-ikutan menyebar berita bohong, Abu Bakar saking marahnya, demi Allah, sampai beliau bersumpah, wallahi, demi Allah, la unfiku alaihi syai'an abada, ba'da alladhi qala li Aisyah. Demi Allah, setelah ini nih, aku tidak akan pernah memberikan santunan lagi, memberikan sedekah lagi kepada Mistah selama-lamanya. Setelah Mistah menuduh Aisyah, ikut mengatakan Aisyah itu adalah pezina, telah nyeleweng, telah berlaku zina dengan laki-laki lain. Maka sejak saat itu Abu Bakar marah, kemudian apa tadi? Abu Bakar bersumpah tidak akan memberikan sedekah lagi selama-lamanya. Maka Allah tidak ingin seorang semulia Abu Bakar pendendam. Maka turun ayat Al-Quran khusus untuk Abu Bakar tadi. Surah 24 ayat 22. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَيُّؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى. Jangan sampai orang-orang yang memiliki kelebihan harta, yang memiliki kelapangan di antara kamu, lalu kamu bersumpah tidak akan memberikan lagi bantuan kepada kerabat dekatmu, kepada orang-orang miskin yang ikut berhijrah berjuang di jalan Allah. Jangan. Perintahnya cuma satu, wal ya'fu, dan maafkanlah. Wal yasfahu, dan tetap santunilah. Maafkan dia kesalahannya, santuni dia. Maka tadi Rasul katakan, yang tetap menyantuni dengan sedekah, mana qasad sadaqatu mimalin. Sedekahmu gak bakal mengurangi harta. Wahai saudara sekalian, kadang-kadang kita suka jengkel. Manusiawi, kita manusia biasa. Ketika orang yang kita bantu, orang tersebut tidak baik dengan kita, orang tersebut tidak nurut dengan kita, maka orang-orang yang kita bantu selama ini seperti itu perlakuannya kepada kita, biasanya ada niat dalam hati kita, bahkan ucapan, bahkan dibuktikan, saya nggak bantu lagi. Maka jangan berbuat demikian. Kenapa? Tetaplah bersedekah, urusan dosanya dosa dia. Maafkan saja, tetap berbuat baik. Allah nggak bakal mengurangi harta kita. Maafkan, dengan memaafkan Allah memberikan kemuliaan. Tetap rendahkan dirimu karena Allah tawadu, rendah hati kepada manusia, maka Anda diangkat derajatnya. Subhanallah, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Berat, luar biasa sungguh berat. Tapi ayat-ayat Al-Quran perintah kepada kita, jadilah pemaaf. Dengan ayat ini, hadis tadi, mari kita uraikan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Agar kita betul-betul berusaha sungguh-sungguh menjadi orang yang suka memaafkan. Menjadi pemaaf, bukan menjadi orang yang pendendam. Bukan orang yang suka mencela orang, menghina orang dengan dendam dengan cara itu. Tapi jadilah pemaaf yang selalu memaafkan apapun kesalahan orang lain yang ditimpakan kepada kita. Sabar. Meskipun mungkin dihina, meskipun dicela. Sebab apa saudara sekalian? Sabar terhadap gangguan itu kadang jauh lebih berat dibandingkan sabar ketika dapat musibah langsung dari Allah. Ketika kita sakit, musibah dari Allah. Ketika kita kekurangan harta, musibah dari Allah. Tapi ketika itu terjadi melalui gangguan manusia, fitnah, celaan, hinaan, akhirnya kita kemudian menjadi orang yang susah karena hinaan dan celaan dan fitnahnya mereka. Itu pasti dendamnya luar biasa di sini. Tapi Allah tetap perintahkan sabar, sabar, takwa, dan tetap memaafkan. Itu lebih baik. Allah telah menyatakan ini. Karena itulah cara Allah menguji kita. Bukan hanya diuji melalui fisik semata, bukan hanya diuji melalui harta kekayaan, tapi kadang diuji dari hinaan dan celaan. Sabar, maafkan. Itu yang Allah perintahkan kepada Nabi. Dan Allah pun inginkan kita umatnya menjalankan itu. Meskipun berat, saudara sekalian. Coba kita buka suratnya. Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat 3, ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Sungguh kamu benar-benar pasti akan diuji oleh Allah.
diuji dengan harta kamu, diuji dengan jiwa dan raga kamu. Dan terkadang ujian dengan harta dan jiwa tidak, tapi terkadang Allah akan menguji kamu dengan hinaan dan celaan yang banyak yang kamu dengar dari telinga kamu sendiri. Hinaan dan celaan dari orang-orang kafir, orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi, Nasara, dan yang lainnya. Atau hinaan dari orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Bahkan terkadang hinaan dari orang dekat kita sendiri. Dari sesama muslim, dari saudara, dan yang lainnya. Apa yang Allah perintahkan? Wa intas biru, tetaplah kamu bersabar. Jika kamu mampu sabar, wa tattaqu, dan tetap bertakwa, tentu dengan cara memaafkan, fa inna dzalika min azmil umur, maka sesungguhnya itu hal yang paling diutamakan, yang patut kita utamakan. Bersabarlah, maafkanlah, jangan membalas. Karena kalau Anda membalas, maka Anda bisa jadi akan termasuk orang-orang yang tidak sabar. Kecuali kalau membalasnya sebanding, tapi kadang-kadang kita akan lebih pembalasannya. Maka Allah cuma menentukan kepada kita, bersabarlah, bersabarlah. Jika kita tetap bersabar, insya Allah mulia. Dan saudara sekalian, perintah sabar itu senantiasa Allah perintahkan terus-menerus kepada kita. Biarlah mereka yang melanggar janji, biarlah mereka yang menghina, yang mencela, biarkanlah hati mereka keras, biarkanlah. Yang penting tetap kita jadi pemaaf. Ayat-ayat seperti ini oleh Allah difirmankan di dalam beberapa ayat Al-Quran. Kita buka surat Al-Ma'idah, surat 5. Ayat yang ke-13. Fabima naqdihim mitsaqahum. Akan tetapi karena mereka telah melanggar perjanjian, janji-janji, banyak kita disakiti orang karena mereka melanggar janji. Maka la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Allah pasti akan melaknat mereka dan Allah akan menjadikan hati mereka keras membatu. Siapa mereka? Orang-orang yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Orang-orang yang suka merubah firman Allah dari tempatnya. Orang-orang yang memutarbalikkan ayat-ayat Allah. Orang-orang yang tidak pernah mengimani ayat Allah dengan sebaik-baiknya. Wa nasu hadzam mimma dzukiru bihi. Dan mereka adalah orang yang sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperintahkan kepada mereka. Sudah diperintahkan untuk taat, jangan mencela, jangan menghina, tapi kadang tetap mencela dan menghina. Bahkan kita sering mendapatkan seperti itu dari orang-orang yang benci dengan kita. Biarkan. Wala tazalu tatta'u wala tazalu tattali'u ala kha'ina minhum illa qalilan minhum. Sampai Allah mengatakan, biarkanlah engkau senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali hanya sebagian kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka kalau ada orang tetap mengkhianati kita, menyakiti kita, mendolimi kita, mereka orang yang dilaknat oleh Allah. Urusan mereka. Bagaimana dengan kita yang disakiti, yang didolimi tadi? Allah cuma perintahkan, fa'fu anhum, maafkanlah mereka, wasfah, dan tetaplah kamu berbuat baik. Maafkan mereka dan biarkanlah mereka dan tetap kamu berbuat baik. Allah perintahkan seperti itu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah benar-benar menyukai orang-orang yang tetap berbuat baik. Saudaraku sekalian, ini perintah Allah. Di mana Allah perintahkan untuk kita memaafkan. Berat Ustadz, betul. Memaafkan tidak ringan. Jangankan memaafkan orang lain. Jangankan memaafkan orang yang menghina dan mencela kita secara langsung. Bahkan mendolimi, menganiaya kita. Wong terkadang ada perselisihan kecil antara kekerabatan, keluarga dengan keluarga. Bahkan boleh jadi suami dengan istri, anak dengan orang tua dengan anak, pasangan dengan keluarga yang lain. Itu saja bisa terjadi pertengkaran. Allah tetap perintahkan, maafkan. Luar biasa. Kalau kita merujuk ayat-ayat Allah, semua ayat-ayat Allah hampir perintah kita jadi pemaaf. Meskipun nanti akan ada beberapa ayat yang membolehkan kita membalas. Tapi tetap di akhir dari ayatnya,
Memaafkan itu jauh lebih baik. Memaafkan itu jauh lebih baik. Lihat kembali surat At-Taghabun, surat 64, lihat ayat 14 dan ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Sesungguhnya di antara pasangan-pasanganmu, bagi para suami tentu istri-istri, bagi para istri tentu para suami, sesungguhnya nanti di antara pasanganmu, wa auladikum, anak-anakmu, aduwwan lakum, suatu ketika bisa jadi bermusuhan dan menjadi musuh bagimu. Kadang seorang tua begitu marah kepada anak seakan-akan seperti musuh. Orang tua pun demikian dengan anak. Anak pun demikian. Memusuhi orang tua kayak luar biasa hebatnya. Suami memusuhi istri, istri memusuhi suami, saling marah satu sama lain. Apa yang Allah katakan? Memang seperti itulah dalam rumah tangga. Kadang-kadang di antara pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, itu bisa jadi musuh bagimu. Yang Allah perintahkan apa di situ? Fahdharuhum, hati-hati kamu. Berhati-hati dalam permusuhan, dalam lingkungan rumah tanggamu itu. Wa in ta'fu, jika kamu tetap memaafkan. Wa tasfahu, dan tetap kamu menyantuni dan tetap berbuat baik kepada mereka. Wa taghfiru, dan mohonkanlah ampunan kepada Allah atas kesalahan mereka kepadamu. Fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dan memang sepanjang hidup terkadang kita diuji oleh Allah melalui itu. Harta kita, anak kita, keluarga kita. Maka di ayat ke-15-nya Allah katakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya di antara harta-hartamu dan anak keturunanmu, keluargamu, itu menjadi fitnah, cobaan bagimu dari Allah. Innallaha indahu, sesungguhnya hanya di sisi Allah saja, ajrun azim, pahala yang paling besar. Memaafkan, sekali lagi saudara sekalian, memaafkan. Berat, sungguh luar biasa berat menjadi pemaaf. Tapi kalau kita berusaha terus memaafkan, insya Allah mampu. Karena buktinya para sahabat bisa mencontoh Rasul. Tapi kan Rasul kan pilihan Allah, betul pilihan Allah. Tapi para sahabat tetap manusia biasa seperti kita. Meskipun bukan menjadi Rasul. Mampu. Yang terpenting bagaimana kita menjadi diri kita pemaaf. Yang Allah perintahkan tadi. Khudil afwan. Jadilah pemaaf. Hai orang beriman. Kalau Anda disakiti, didolimi, apalagi orang-orang kafir. Selalu Allah lagi-lagi katakan dalam ayatnya. Pemaaf. Maafkan, maafkan, maafkan. Buka surat Al-Jasiyah. Surat 45. Ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Qul lilladzina amanu. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman. Yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallah. Hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-harinya Allah. Yaitu orang-orang yang gak takut dengan aturan Allah. Gak takut dengan hukuman Allah. Gak takut dengan siksaan Allah. Gak takut dengan aturan Allah. Dia berlaku sekuasanya, seenaknya. Lalu berbuat dolim kepada kita. Kalau kita betul-betul beriman, dipanggil oleh Allah dengan ayat ini. Katakan ya Muhammad kepada orang-orang yang beriman. Yaghfiru, maafkan saja. Maafkan. Ampuni dosa-dosanya. Biarkan. Kepada siapa? Orang-orang yang mereka itu hatinya telah dibutakan oleh Allah. Yarjuna ayyamillah, yang mereka tidak takut dan tidak mengharapkan hari-hari perjumpaan dengan Allah. Karena siapa yang akan membalas? Bukan kita. Allah pasti yang akan membalas. Nanti kata Allah, nanti Allah dia yang akan membalas.
liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Biarlah nanti Allah yang akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Yang mengerjakan keburukan terhadap kamu, kamunya memaafkan, berarti kamu berbuat baik. Kamu akan diberikan pahala kebaikan. Yang berbuat buruk, yang berbuat jahat, maka mereka akan diberikan pula sebanding dengan kejahatannya. Maka dikatakan di ayat yang ke-15-nya, man amila sholihan fali nafsi. Siapa yang beramal dengan amal yang baik, dia memaafkan, dia terus beramal baik, dia tidak mendendam, maka untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha, dan barang siapa yang berbuat keburukan, berbuat kejahatan, maka resikonya pun keburukannya untuk dirinya sendiri. Summa ila rabbikum turja'un. Kemudian nanti kepada Allah Rabbu, kalian semua akan dikembalikan. Dikembalikan dan dimintai pertanggungjawab di hadapan Allah. Kembali di sini, orang yang beriman, disakiti orang kafir, orang dolim, maafkan, biarkan urusannya dia dengan Allah. Ini yang Allah angkat loh. Ayat Al-Quran mengatakan demikian loh saudara sekalian. Berat Ustaz, betul. Nggak akan ada kita mampu 100%. Tapi mari kita berusaha. Karena dengan kita memaafkan, kita akan dimuliakan Allah. Bahkan kita tetap bersedekah, harta kita nggak bakal habis. Kalau kita tetap merendahkan diri karena Allah, meskipun dihina tetap kita maafkan, biarkan direndahkan orang. Ditinggikan nanti derajat kita oleh Allah jika kita mampu berbuat itu sebaik-baiknya. Maafkan. Demikianlah yang Allah perintahkan kepada Nabi kita dan pula kepada kita. Kalau Nabi sudah pasti begitu diberikan oleh Allah perintah, maka sami'na wa ata'na. Beliau tidak pernah mendendam. Beliau tidak pernah mendoakan keburukan. Kecuali ketika belum dilarang oleh Allah. Pernah beliau berdoa buruk. Setelah itu tidak pernah berdoa keburukan lagi. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam orang menjadi teladan terbaik. Orang yang menjadi teladan terbaik. Ingatlah saudara sekalian, apa yang kita rasakan di dunia ini, baik kenikmatan, apapun, cuman sementara. Bahkan mohon maaf, ada orang yang punya sifat kasar, punya sifat pemarah, punya sifat buruk, punya sifat arogan, lalu merasakan nikmat. Wah, saya kalau udah balas itu rasanya nikmat, puas hati saya. Saya kalau udah marah, rasanya plong hati saya. Loh kok begitu? Marah itu cuma kenikmatan dunia yang tidak menyebabkan kebaikan bagi Anda. Dan orang-orang yang bertakwa nggak mungkin punya sifat itu. Sifatnya adalah pemaaf, sifatnya adalah penyabar. Coba kita lihat ayatnya. Surat 33, surat 3 maksud saya, surat 3, surat Ali Imran, ayatnya kita mulai dari ayat 133 dan 134. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Dan bersegeralah kamu untuk memberikan ampunan. Ampunan dari Allah. Segera kamu cari, kamu dapatkan, kamu raih. Untuk mendapatkan surga. Arduha samawatu wal ard. Yang luasnya surga itu bagaikan luasnya langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Yang Allah sediakan untuk orang bertakwa. Sekarang coba kita lihat ayat 134. Orang takwa itu cirinya apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang mampu menginfakkan sebagian hartanya, baik itu di kala lapang maupun di kala sempit. Wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu mengendalikan amarahnya, yang mampu menahan amarahnya. Wal 'afina 'anin nas, dan orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan manusia. Ada manusia salah, afina aninas, dimaafkan kesalahannya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Maka sungguh Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka apabila ada orang mampu marah, tapi dikendalikan marahnya, bahkan dia memaafkan, padahal dia mampu melampiaskan marah, tapi dia memaafkan, Allah jamin orang itu dijauhkan dari azab neraka. Ukti buka Bulughul Maram nomor hadis 1552. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas dia berkata,
Rasulullah bersabda, barang siapa mampu menahan amarahnya, Allah akan menahan dirinya dari azabnya. Jadi, siapa yang di dunia mampu mengendalikan marah, dia memaafkan seperti tadi yang Allah katakan Ali Imran 134, wal kadhiminal ghaidh. Dia pengen marah tapi dikendalikan marahnya. Dia bisa membalas tapi dia memaafkan. Allah katakan di hadis ini. Rasulullah menyatakan dalam hadis ini dari Anas bin Malik. Apa kata Rasulullah? Man kaffa ghadabahu kafallahu anhu azabahu. Barang siapa yang mampu mengendalikan marahnya dan dia mampu memaafkan padahal dia mampu membayar, mampu dia membalas, maka Allah akan menjauhkan dirinya dari azab. Maksudnya apa? Allah akan memaafkan dia dan Allah akhirnya akan memasukkannya ke dalam surga dan Allah akan jauhkan dari azab. Maksudnya tidak akan terkena azab neraka. Bagaimana caranya? Jadilah pemaaf. Khudilafah. Bersabarlah dalam segala urusan. Kendalikan marah. Jangan merasa puas dengan marah. Dan orang-orang yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang justru ketika dia marah, dia bisa memaafkan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Inilah ciri orang-orang yang tahu, yang senantiasa tawakal, yang imannya benar, yang tidak hanya mencukai kekayaan dan kenikmatan dunia, dan tidak pernah berkata, saya itu puas kalau sudah membalas, puas saya kalau dia marah, rasain saya sudah balas. Enggak demikian, tapi selalu merendahkan diri karena Allah, selalu menjadi pemaaf. Karena sesungguhnya semua kenikmatan di dunia, baik nikmat yang baik maupun nikmat yang buruk, itu cuma sementara. Lihat kembali surat Asy-Syura, surat 42. Surat Asy-Syura, surat 42. Coba kita buka dari ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama utitum min syai'in." Maka apapun kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu, yakni di dunia ini, itu semua famata'ul hayatid dunya. Semua yang kita rasakan yang Allah berikan kepada kita, itu hanyalah kesenangan hidup di dunia. Nggak akan lama, nggak akan langgeng. Wa ma indallah, dan apa-apa yang ada di sisi Allah, khairun wa abqa, itu lebih baik dan itu lebih kekal. Untuk siapa? Lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Untuk orang-orang yang beriman dan yang senantiasa tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Rabb mereka. Terus berserah diri kepada Allah. Terus. Siapakah orang-orang yang benar-benar iman dan tawakal kepada Allah? Ciri-cirinya bagaimana? Lihat ayat ke-37-nya. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi, yaitu orang-orang yang mampu menjauhkan diri dari segala perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan dosa-dosa besar. Kabair, dosa besar, fahisah, perbuatan keji ditinggalkan. Dan bagaimana di saat orang itu marah? Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan orang-orang yang apabila mereka dalam keadaan marah, ada orang meminta maaf, mereka bahkan memaafkan. Bahkan lagi marah, orang yang nggak minta maaf, kita memaafkan. Memberi maaf di saat dia marah. Allahu Akbar. Ini luar biasa saudara sekalian. Sulit orang bisa berbuat demikian. Tapi ingat tadi, orang yang suka memaafkan itu dijauhkan dari azab. Orang yang suka memaafkan itu dan sabar merendahkan diri karena Allah, ditinggikan derajatnya, dimuliakan kedudukannya oleh Allah. Maka, siapakah mereka yang memiliki sifat itu? Tadi, dia apabila dalam keadaan lagi marah, pun mampu memaafkan. Maka orang-orang itu adalah orang-orang yang mampu memenuhi seruan Allah. Melaksanakan sholat dengan baik. Dan urusan segala sesuatu bukan dengan emosi, tapi diselesaikan dengan musyawarah. Lihat ayat ke-38-nya. Walladzina stajabu li rabbihim wa aqamus shalah.
Dan mereka orang yang tawakal kepada Allah, yang senantiasa mampu mengendalikan diri dan mampu memaafkan adalah orang-orang yang senantiasa mematuhi seruan Allah, yang selalu mengikuti perintah Allah. Apabila diperintahkan dijalankan, diatur diikuti, dilarang ditinggalkan. Wa aqamus shalah, dan orang yang tetap menegakkan dan mendirikan salat, yang dijaga salatnya. Wa amruhum syura bainahum, dan apapun urusan perselisihan, perbedaan pendapat di antara mereka, tidak dengan egois, tidak dengan radikal, tidak dengan emosional, tetapi diselesaikan dengan musyawarah. Ini saudara sekalian, kuncinya kita bisa menyelesaikan masalah. Musyawarah. Wasyawirhum bil amr. Dan wa amruhum syura bainahum. Hendaklah seluruh masalah itu musyawarahkan, dan musyawarahlah di antara mereka secara baik-baik, tidak dengan marah, emosi dan seterusnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka enggak simpan untuk dirinya, mereka infakkan karena sadar mana qasat sadaqatun mimalin, hartamu yang kamu sedekahkan tidak pernah akan mengurangi sedikit pun dari hartamu. Yang kamu sedekahkan dari hartamu gak akan berkurang sedikit pun. Allah janji tadi. Kita lanjutkan tadi di surat yang sama, As-Surah tadi. Tadi sampai ke ayat 38, sekarang lihat ayat ke-39. Terkadang Allah masih memberikan pembolehan. Orang-orang yang gak mampu mengendalikan marah, boleh marah, tapi marah yang terkendali. Di mana ketika dia dizolimi, boleh membela, membalas. Tapi maaf, tidak boleh lebih berat dari penganiayaan itu. Maka dikatakan di ayat ke-39, walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Dan termasuk orang yang iman dan tawakal kepada Allah adalah orang-orang yang mampu mengendalikan marah dengan cara apa? Membalas tapi tidak berlebih. Kapan saat itu? Di saat mereka diperlakukan dengan zolim, dipukul, dicela, dihina, boleh membalas, tetapi membalas dengan tidak melampaui batas. Apakah itu termasuk baik, Ustaz? Baik, tapi tidak dapat pahala apapun. Hanya dia tidak mendapat dosa. Dia tidak bisa memaafkan dengan ikhlas. Dia cuma memaafkan dengan cara membalas dengan setimpal. Maka di dalam Islam itu boleh. Di dalam Islam itu boleh. Syaratnya, ayat yang ke-40-nya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Dan balasan suatu kejahatan yang ditimpakan kepada seseorang, maka membalas dengan kejahatan yang serupa. Faman afa, tapi barang siapa yang mau memaafkan, wa aslaha, dan tetap berbuat baik, fa ajruhu 'alallah, maka mendapatkan pahala di sisi Allah. Memaafkan, berbuat baik, dapat pahala. Berarti enggak membalas. Inilah kesabaran yang lebih utama. Kalau pertama tadi masih sabar, masih mengendalikan marah, diperbolehkan dengan cara membalas. Asal balasannya sebanding, tidak boleh lebih dari itu. Tapi setelah ada pembolehan membalas, asal sebanding, Allah tawarkan apa? Faman afa, barang siapa memaafkan, wa aslaha, dan tetap berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, dapat pahala dari Allah. Itulah kenapa orang memaafkan mulia, karena terus mendapatkan pahala dari Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah, hartanya pun gak bakal dikurangi oleh Allah. Maka sungguh, barang siapa yang memaafkan, tetap berbuat baik, dapat pahala dari Allah. Innahu la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyukai orang-orang yang zalim. Orang yang zalim tidak pernah disukai oleh Allah. Orang yang berbuat zalim, Allah tidak pernah ridho. Allah nggak pernah suka. Dari ayat ini, saudara sekalian, mana yang lebih dicintai oleh Allah? Membalas atau memaafkan? Memaafkan. Kembali Allah perintahkan, memaafkan. Meskipun awalnya boleh membalas. Apabila ada orang membalas, asal sebanding, nggak dosa. Maka dikatakan di ayat 41-nya,
wala man intasara ba'da dzulmihi faulaika ma 'alaihim min sabil. Tetapi orang yang membela diri setelah dizolimi, mereka tidak bisa disalahkan. Mereka tidak dosa. Mereka betul-betul bisa mengendalikan marah, yakni hanya membalas setimpal, tidak berlebih, maka tidak dosa, tapi tidak dapat pahala apapun. Nggak dapat pahala apapun. Lalu siapa yang berdosa? Orang yang memulai berbuat. Maka dikatakan di ayat 42-nya, innamas sabil 'alal ladzina yadlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Sesungguhnya yang salah hanyalah orang yang berbuat dolim lebih dulu. Orang yang telah berbuat dolim kepada manusia dan melampaui batas. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Dan dia telah melampaui batas. Dan dia telah berbuat kesalahan di bumi tanpa batas. Tanpa yang hak. Melampaui batas dengan alasan tidak hak. Ulaika lahum adzabun alim. Yang memulai berbuat dolim, itulah yang mendapat azab yang pedih. Yang memulai berbuat dolim, itu yang mendapat azab, berarti dosa. Tapi yang membalas, tidak ada dosa. Tapi jika memaafkan, itu lebih baik. Maka tetap ujung-ujungnya Allah perintahkan memaafkan. Ayat 43-nya demikian, saudara sekalian. Walaman sobaro, dan barang siapa yang tetap sabar, wa ghafaro, dan tetap memaafkan, inna dzalika lamin azmil umur. Sesungguhnya orang yang tetap sabar dan orang yang tetap memaafkan, yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Silakan Bapak Ibu memilih, ingin perbuatan mulia atau ingin mendam. Apakah ingin memaafkan kesalahan orang yang telah berbuat salah kepada kita? Anda akan dimuliakan, ditinggikan derajatnya oleh Allah, diberikan pemaafan, akan dimasukkan ke surga, dijauhkan dari neraka. Mau memilih mendendam, mau memilih tetap dendam, silakan. Allah memberikan kepada kita pilihan. Memaafkan tetap lebih baik. Maka Allah perintah kepada kita, khudhil afwa, jadilah pemaaf. Khudhil afwa, jadilah pemaaf. Apapun orang lain berbuat salah sama kita, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Bagi kita yang terpenting adalah pemaaf. Pemaaf, sekali lagi, pemaaf, pemaaf, pemaaf. Berat, saudaraku sekalian, betul, luar biasa beratnya. Tapi apalagi, karena Allah telah memerintahkan demikian. Orang-orang yang tetap memaafkan akan dapat kemuliaan. Orang-orang yang suka memaafkan dapat kemuliaan. Kalau toh mau membalas, berarti membalas tidak boleh melampaui batas. Sebanding aturan Allah demikian. Silakan buka kembali surat 16 ayat 126. Surat 16 ayat 126. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in 'uqibtum," dan jika kamu mau membalas, fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, maka hendaklah kamu membalas sebanding dengan apa yang diperlakukan kepadamu. Jadi kita hendak membalas, boleh, tapi balaslah setimpal, balaslah sebanding, tidak boleh berlebihan, seperti apa yang ditimpakan kepada kamu. Ujung ayatnya Allah perintahkan, wala in sobartum, tapi jika kamu sabar, memaafkannya dan terus dengan sabar, apa jaminan orang yang sabar? Maka sungguh, wala in sobartum lahuwa khairul lisabirin. Jika kamu tetap bersabar, itulah kesabaran. Lebih baik dari orang yang tidak sabar. Maka memaafkan itu jauh lebih baik bagi kamu. Bagi orang-orang yang mampu sabar. Saudara sekalian, maafkanlah. Maafkanlah. Dan tetap bersabarlah. Maafkan, bersabar, itu adalah keutamaan. Itu adalah kebaikan. Itu adalah kemuliaan. Meskipun Allah katakan boleh membalas. Boleh membalas hubung sebanding. Itu di dalam aturan Islam, itulah yang dinamakan kisos. Tapi tetap Allah tidak
Allah membolehkan mengkisos, tapi tetap yang Allah inginkan adalah memaafkan. Ibu, Bapak, lihat surat 5 ayat 45. Surat 5 ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa katabna alaihim fiha, dan Allah telah menetapkan kepada mereka, yakni apa? Tentang hukum kisos, hukum pembalasan dengan setimpal. Anan nafsa bin nafsi, jika kamu didolimi, maka jiwa dibalas dengan jiwa. Dikali didolimi dengan dipukul mata, wal aina bil aini, mata dibalas dengan mata. Wal anfa bil anfi, hidung dibalas dengan hidung. Wal udhuna bil udhuni, telinga dibalas dengan telinga. Wasinna bis sinni, gigi dibalas dengan gigi. Wal juruha qisas, ada luka yang diderita seorang hamba, maka tetap ada kisosnya. Ada kisosnya, tetap baginya ada kisos. Maka di ujung ayatnya Allah katakan, faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratullah. Barang siapa yang bersedekah dengan dia tidak membalas, tetapi melepaskan hak kisos, dimaafkan orang yang telah menyakitinya, maka orang yang tidak membalas dan memaafkan kesalahan orang yang mendoliminya, memaafkan itu menjadi kafaratullah, penggugur dosa-dosa baginya. Gugur dosanya, Bapak Ibu. Itulah kenapa orang memaafkan mulia. Diberi pahala, ya, dikampuni dosa-dosanya, dipuji sebagai orang yang ditinggikan derajatnya, dimuliakan oleh Allah, luar biasa. Disanjung oleh Allah, dijagakan ampunan, dijauhkan dari azabnya Allah, jaminannya adalah surga. Dijauhkan dari neraka. Maafkan. Kembali ayat ini, memaafkan. Boleh membalas Ustaz? Boleh, asal setimpal. Apakah balas-membalas ini hanya urusan fisik? Kalau kita lihat ayat ini, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan, itu semuanya fisik. Pertanyaan timbul, bagaimana kalau Bapak Ibu didolimi dengan lisan? Dihina, dicaci, dicela. Boleh nggak membalas? Nah, coba, sebelum saya jelaskan, sebelum saya tunjukkan dalilnya, saya ingin bertanya kepada audien. Kira-kira, apa yang bisa berkomunikasi saya dengan saya, mungkin Ukhti atau Pak Irfan? Menurut Pak Irfan, menurut Ukhti, boleh nggak ketika Ukhti, Pak Irfan dihina orang, dicela orang, dibalas lagi dengan hinaan dan celaan? Enggak boleh. Boleh. Tidak Boleh. Nggak boleh. Boleh. Asal membalasnya sebanding. Ingat tadi berlaku surat 16 ayat 126. mengukur sebandingnya itu, Pak Ustadz. Nah itu dia, mampu nggak kita kalau sebanding? Misal ada orang mencela, dasar, misal maaf, kata-kata kasar, bangsat kamu, dasar, tolol kamu, maaf, ini ilustrasi. Biasanya orang emosi lagi dicela, gimana omongannya? Balasnya lebih dahsyat, nyelanya lebih dahsyat. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau dihina, dicela, dibalas dengan sebanding, halal, boleh. Asal tidak melampaui batas. Yang memulai yang dosa itu yang memulai duluan. Yang membalas nggak dosa. Yang memulai tetap dosa. Yang balas nggak dosa. Asal tidak melampaui batas. Dan itu Allah bolehkan, saudara sekalian. Saya tunjukkan dalilnya. Pertama, Al-Quran, An-Nisa ayat 148. Surat An-Nisa, surat 4, ayat 148. Itu diperbolehkannya seseorang apabila dihina, dicela, maka boleh kata-kata kotor, sebanding. Tapi nggak boleh berlebihan. Tapi memaafkan lebih baik. La yuhibbullahul jahra bisu minal qaul illa man zulim. Begitu kata Allah. Allah tidak menyukai ucapan yang buruk
yang diucapkan dengan terus terang. Mencaci, memaki, menghina, mencela. Itu Allah nggak suka. Karena itu terus terang terucap, terdengar. Illa kecuali man zulim. Orang yang teraniaya, yang dianiaya dengan kata-kata yang sama. Maka boleh mengucapkan dengan kata-kata yang sama. Wa kana Allahu sami'an alima, dan sungguh Allah itu benar-benar maha mendengar, dan Allah itu maha memahami, maha mengetahui. Baik, sekarang lanjutan ayatnya, ayat 149. In tubdu khairan au tukhfuhu, jika kamu menyembunyikan sesuatu yang baik atau kamu melahirkan sesuatu, atau ada perintah di situ setelah itu, au ta'fu, atau kamu memaafkan, ansu'in, yaitu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain yang buruk-buruk tadi. Fa innallaha kana afuwan qadira. Allah itu maha pemaaf, Allah itu maha kuasa. Kembali boleh membalas dengan celaan yang sebanding, tetapi memaafkan lebih baik. Selalu ujungnya memaafkan, memaafkan, memaafkan. Mana dalil dalam hadisnya bahwa boleh membela diri dengan kata-kata yang setimpal? Coba buka Bulughul Maram. Hadis nomor 1546. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, dua orang yang saling mencaci maki, maka dosanya dikenakan kepada orang yang memulai, selama yang didolimi tidak melampaui batas dalam membalas. Boleh. Tapi harus cocok sebanding. Nggak boleh lebih. Rasul mengatakan, al-mustabban ma qala. Orang yang saling caci memaki, ini mencaci, ini memaki lagi, ini mencaci lagi. Itu dosanya orang yang memulai. Dosanya yang mulai. Fa'alal badi. Yang pertama kali mencaci maki, dosa. Yang dicaci, jika membalas, nggak dosa. Asal malam ya'tadil mazlum. Tidak mencaci maki dengan melampaui batas. Tidak mencaci maki dengan melampaui batas. Sama. Lihat di Sahih Muslim 2217. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, dua orang yang saling memaki, dosanya atas orang yang mulai memaki, selama yang dimaki tidak membalas berlebihan. Yang dimaksud tidak melampaui batas adalah tidak membalas berlebihan. Maaf, kalau saya contohkan begini. Dasar goblok kamu, maaf ini harus saya ucapkan karena ini sekedar ilustrasi. Kamu juga goblok. Udah, stop. Yang pertama mencaci, dosa. Yang membalas cacian, tidak dosa. Tapi nggak dapat apa-apa. Tapi nggak dapat apa-apa. Sudah sampai situ. Jangan ditambahin lebih. Kamu yang goblok, kamu yang kurang ajar, kamu yang sialan. Itu sudah dosa. Bahkan dosanya lebih besar. Karena dia melampaui batas. Tapi maaf Bapak Ibu, siapa yang bisa mengontrol mulut? Mending diam. Dah, diam itu hikmah. Jangan membalas. Diam aja biarin. Tapi dia mencaci maki saya. Biarin. Nggak apa-apa. Dia ngomong apapun Allah tahu kok apa yang dikatakan. Sabar, udah tinggalkan aja. Kalau ada dicaci maki orang seperti itu, udah tinggalin. Nanti dia kesal sendiri. Udah biarin, jangan dilayani. Betapa banyak orang-orang yang kemudian menyesal belakangan. Apalagi di zaman sekarang, ada medsos. Orang menyakiti orang, kayaknya gagal. Akhirnya ada yang memfilm, ada yang melaporkan. Pada akhirnya dia meminta maaf setelah itu. Yang seperti itulah emosional. Mending kita jadi pemaaf. Allah selalu mengulang-ulang itu. Rasul mengatakan, maka tadi sudah dibaca di hadis 2218-nya, orang yang suka bersedekah nggak bakal berkurang hartanya. Orang yang suka memaafkan dimuliakan oleh Allah. Yang suka merendahkan diri tawadu karena Allah ditinggikan derajatnya oleh Allah. Kita diberi pilihan oleh Allah. Silakan Bapak Ibu mau memilih. Mau jadi apa kita? Jadi pemaaf? Jadi pendendam? Jadi suka mencaci maki? Pelaknat? Monggo silakan. Setiap kita berbuat,
Allah yang akan menilai semua perbuatan kita. Khudil afwa, jadilah pemaaf. Itu yang terbaik. Wallahu a'lam. Sepertinya masih cukup panjang kajian kita, tapi waktu juga yang membatasi. Kalau diselesaikan nanti nggak ada tanya jawab. Jadi saya akan bagi 2 sesi. Insya Allah nanti masih ada pertemuan berikutnya. Saya masih membahas tentang kajian ini. Jadilah pemaaf. Insya Allah nanti kita akan lihat bagaimana Rasul berbuat dalam memaafkan. Bagaimana secara Rasul. Bagaimana hadis-hadis bercerita tentang akhlak Rasul yang gampang sekali memaafkan. Agar kita termotivasi dan berusaha menjadi seorang pemaaf. Insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Silakan saya kembalikan kepada Pak Irfan. Kita lanjutkan sesi tanya jawab. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Pak Ustadz Ahmad Susilo atas kajiannya pada pagi hari ini. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak. Silakan. Pertanyaan pertama, bagaimana apabila meninggalkan orang yang berbuat zalim kepada kita atau benci kepada kita dengan cara memaafkan, namun kita terpaksa harus memutuskan silaturahmi agar kita berfokus kepada kebaikan saja. Mohon pencerahan. Baik, saudaraku seiman, memutus silaturahim di dalam Islam tidak boleh. Memutus silaturahim di dalam Islam tidak boleh. Tapi janganlah berniat memutus silaturahim. Tapi berniat hanya meninggalkan. Tidak ingin bertemu sementara. Khawatir nanti kalau kita ketemu, kita yang nggak bisa menahan. Dia sih sudah jelas. Tapi kitanya nggak bisa nahan. Nanti bikin dosa. Untuk sementara saya menghindar. Saya nggak mau bergaul dulu. Tapi jangan punya tujuan memutus silaturahim. Boleh insya Allah. Boleh insya Allah. Kenapa? Nanti Allah melihat tujuannya. Ternyata apa? Karena kita tidak mampu. Daripada bergaul, nanti malah tetap menjadi kesalahan. Bahkan emosi, setan masuk. Malah saya bikin dosa. Sementara saya menyingkir. Tapi kata Rasulullah, jika kamu mau sabar dan tetap bergaul, terus ketemu, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah. Jika mampu, jika tidak, meninggalkan. Itu lebih baik daripada khawatir nanti Anda berbuat dosa. Itu dikembalikan kepada kemampuan kita mengolah diri dalam memaafkan dan sabar. Hadisnya disebutkan oleh Rasul di kitab Bulughul Maram. Silakan buka kitab Bulughul Maram. Hadisnya nomor 1582. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah bersabda, orang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar terhadap gangguan, mereka lebih baik daripada yang tidak mau bergaul dengan mereka dan tidak sabar terhadap gangguan mereka. Bedakan memutus silaturahim dengan sementara tidak mau bergaul. Kalau memutus silaturahim, dendam, dah nggak mau, saya nggak mau ketemu lagi. Itu dosa, tidak boleh. Tapi kalau saya tidak mau ketemu dulu, saya tidak mau bergaul dulu, saya menjauh dulu, dalam rangka saya ingin mengolah hati saya memaafkan, tapi saya nggak mau ketemu dulu, khawatir saya nggak kuat, nanti emosi. Kalau lihat wajahnya juga sebel, kan begitu kadang-kadang. Mending jangan ketemu dulu. Tapi bukan bertujuan memutus silaturahim. Boleh. Tapi menurut hadis ini, al-mu'min alladhi yukhalitun nas. Seorang mukmin yang terus bertemu manusia, bergaul dengan manusia, terus bersatu dengan manusia. Wa yasbiru ala adahum. Meskipun dia diganggu, meskipun dia dihina, dia dicela, tapi bisa sabar dari gangguan mereka. Khairun, itu jauh lebih baik di sisi Allah. Minalladhi la yukhalitun nas. Dari yang gak mau bergaul dengan manusia. Dan apa? Khawatir nanti wala yasbiru ala adaw. Takut nggak bisa sabar dari gangguannya. Maka mendingan saya nggak bergaul dulu. Tapi sekali lagi, jangan bertujuan memutus silaturahim. Karena sesungguhnya ketika memutus silaturahim, maka itu dosa besar dan ancamannya la yadkhulul jannah. Silakan Ukti buka kembali, baca hadis nomor 1501. Baik. 1501. Masih di Bulughul Maram. Dari Jubair bin Mut'im, dia berkata, Rasulullah bersabda,
Tidak masuk surga orang yang memutuskan, yakni tali silaturahim. Nggak masuk surga. Jangan niat memutus silaturahim. Bedakan. Kalau niat memutus silaturahim, selamanya saya nggak mau ketemu lagi. Saya nggak peduli lagi. Tapi kalau tidak mau bertemu, tidak mau bergaul, karena saya khawatir nggak kuat atas kezolimannya, nanti saya nggak sabar, malah saya marah, bikin dosa, mending saya sementara nggak ketemu. Ini namanya menghajar dalam Islam itu. Jadi apa? Dia menyelamatkan diri, saya khawatir tidak mampu sabar, maka sementara saya nggak ketemu dulu. Boleh dalam Islam insya Allah. Demikian. Afwan Ustaz, pertanyaan berikutnya, mohon maaf sedikit terputus. Silahkan. Ya, pertanyaan berikutnya, seandainya ada orang yang melakukan kesalahan, lalu sudah dimaafkan, tetapi kembali lagi melakukan kesalahan dengan hal yang sama. Mungkin bisa dibilang sifat orang tersebut memang kurang baik. Apa yang harus dilakukan? Kalau ada orang seperti itu, siapapun dia, apakah mungkin dari pihak keluarga sendiri, atau dari pihak orang lain, bahkan mungkin terjadi dari pihak keluarga dekat, maka yang terbaik bagi kita adalah tetap memaafkan, itu jauh lebih utama. Tetap memaafkan itu jauh lebih utama, apapun alasannya. Tapi Ustaz, sudah dimaafkan berbuat salah lagi, maafkan berbuat dosa lagi, sudah dimaafkan terus lagi, kumat lagi, istilahnya terus menerus berbuat seperti itu Ustaz. Itulah ujian. Kalau kita mampu memaafkan dan terus kita bersabar, itu jauh lebih baik dan itu jauh lebih mulia. Meskipun memang terkadang berat, luar biasa menghadapi seperti itu berat. Orang seperti kita, insya Allah kadang-kadang nggak mampu dan memang betapa beratnya. Tapi jika kita mampu terus seperti itu, insya Allah itu jauh lebih mulia. Kenapa? Sifat memaafkan dan sifat sabar itu tidak terbatas terus. Kalau orang mengatakan, saya sudah memaafkan, tapi dia begitu lagi. Saya maafin, dia begitu lagi. Kan maaf ada batasnya, sabar ada batasnya. Saya nggak maafin lagi. Ya itulah Anda kemampuannya. Makanya tadi, daripada khawatir bergaul nanti dia malah begitu mengulangi lagi, kita sakit hati, kita nggak mampu sabar, akhirnya nggak mau memaafkan, jadi bikin dosa, mending tadi ada menjahar tadi, menghajar tadi, nggak usah ketemu dulu. Tapi bukan tujuan untuk memutus silaturahim. Tujuannya adalah untuk sementara tidak bergaul, untuk sementara saya tidak mau berjumpa, dalam rangka ingin menyelamatkan diri. Yakni ingin menyelamatkan diri dari perbuatan zolim saya kepada orang. Sebab saya khawatir kalau saya terus bergaul dengan mereka, merekanya begitu kepada saya, nanti saya nggak sabar. Kalau saya nggak sabar bagaimana? Nanti malah saya bikin dosa. Maka jika seperti itu keadaannya, insya Allah lebih baik jangan ketemu dulu. Jangan bergaul dulu. Biarkanlah mereka. Kenapa? Karena sesungguhnya orang-orang yang senantiasa berbuat dolim, urusan mereka. Yang penting terus kita berbuat baik. Kalau kita terus-terusan berbuat baik, insya Allah yang dolim nanti capek sendiri. Pernah suatu ketika, ada seorang sahabat bercerita kepada Rasul, ya Rasul, saya selalu baik kepada keluarga saya, tapi dia dolim. Saya selalu menyambung silaturahim, tapi dia memutus silaturahim. Saya selalu memaafkan, tapi dia selalu menghina dan mencela. Gimana nih ya Rasulullah? Saya selalu memberikan kebaikan, tapi dia nggak baik. Gimana ya Rasul? Pesan Rasul suruh sabar. Nanti kalau kamu tetap baik, nanti bosan sendiri, kata Rasul begitu. Coba lihat hadisnya. Yakni nomor hadis 2188, Sahih Muslim. 2188. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai kerabat, aku senantiasa menghubungkan silaturahmi kepada mereka, tetapi mereka memutusnya. Aku senantiasa baik kepada mereka,
tetapi mereka jahat kepadaku. Aku senantiasa santun kepada mereka, tetapi mereka jahil kepadaku. Bagaimana itu? Jawab Nabi SAW. Jika benar engkau telah berbuat seperti yang engkau katakan, seolah-olah engkau yang telah menyebabkan mereka menjadi bosan, tetapi Allah senantiasa akan menolong terhadap mereka, selama kamu tetap berlaku demikian. Subhanallah. Luar biasa. Nasihat Rasul yang sangat indah. Sudah, berarti bagaimana? Sabar, maafin, tetap baik. Tapi Anda nggak mampu, udah menyingkir dulu. Nggak mau ketemu. Biar mereka yang akan bosan. Mereka sendiri yang akan bosan dengan perbuatan buruknya. Sementara kita terus memaafkan. Tapi nggak bosan-bosan Ustadz. Gitu aja terus. Maafkan, maafkan, maafkan. Pahala melimpah ruah, pahala melimpah ruah. Ampunan, ampunan, kemuliaan. Bayangkan itu. Hati kita tenang insya Allah. Khudil afwa wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf, tinggalkan saja orang yang seperti itu. Jangan sementara jangan bergaul. Tapi ingat sekali lagi, jangan berniat memutus silaturahim. Demikian, wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya Pak Ustaz. Dengan memaafkan, terkadang di beberapa situasi kita tidak bisa juga membiarkan hal serupa terjadi kembali di kemudian hari, terutama terhadap keluarga terdekat atau terhadap karyawan atau kolega di kantor. Bagaimana sebaiknya kita harus bertindak jika kita ingin memaafkan dan juga mendidik agar tidak terulang kembali? Apakah ada kisah Rasulullah yang menyerupai? Baik, saudaraku seiman, memaafkan bukan berarti membiarkan dia dalam keadaan terus-menerus. Bedakan. Kalau membiarkan dia dalam keadaan terus-menerus dalam kejahatan, berarti kita termasuk yang membiarkan. Tidak boleh. Bagaimana membedakan Ustadz? Orang yang kita biarkan saja dengan orang yang harus kita. Membedakannya begini. Jika Anda melihat seseorang yang terus menyakiti kita, mendolimi kita, tapi hanya urusan pribadi, tidak ada yang dirugikan kecuali saya, terus biarkan. Biarkan urusan mereka. Dinasihati nggak mempan, biarkan. Tapi kalau ada hubungan kekerabatan, hubungan kekolegaan, hubungan antara karyawan dengan atasan, nah ini berbeda. Memaafkan bukan berarti biarkan terus-menerus, tidak. Harus ada yang namanya teguran, bahkan terkadang sanksi. Bahkan terkadang sanksi, ya. Memaafkan tapi dengan cara sanksi. Apakah ada di zaman Rasul? Ada. Ada kisah tobat seorang yang tidak ikut berperang dengan beberapa sahabat yang lain. Dihajar oleh Rasulullah, Rasul memaafkan. Tapi selama 50 hari, Rasul nggak negur, Rasul nggak ngomong, Rasul nggak apapun, dicuekin total. Dalam rangka tujuannya apa? Peringatan keras, jangan begitu lagi kamu. Sampai kemudian Allah turunkan ayat Al-Quran. Bahwa Allah memaafkan mereka. Baru Rasulullah berbuat baik. Orang yang dihajar seperti itu sadar, para sahabat sadar, beda dengan kita hajar, kita nggak ngomong, tambah-tambah mereka kadang-kadang. Kenapa? Mereka nggak ngerti ilmu agama dengan baik. Akhirnya terus-menerus begitu. Bahkan tuduhan yang tidak-tidak. Maka dalam urusan keluarga, misal maaf, contoh, kita punya keluarga, si Fulan katakanlah, memang orangnya butuh dibantu dan seterusnya, tapi dia suka bohong. Bolak-balik berbuat salah, bohong. Jangan dibiarkan bohongnya. Katakan, maaf saya nggak suka dengan bohong Anda. Kalau memang Anda mau minta bantuan, mintalah dengan jujur. Jangan bohong. Anda sudah berapa kali mengatakan, bahkan maaf, ngutang tapi nggak pernah bayar. Bohong terus janjinya. Jangan begitu. Hajar, jangan kasih utangan. Jangan kasih bantuan. Ini namanya apa? Ini namanya sebuah usaha. Jangan kasih utangan, jangan kasih bantuan. Biarkan mereka. Biarkan, suruh berpikir. Saya yakin dengan cara yang baik, suatu ketika kita datangi. Maaf, saya berkata itu demi kebaikan untuk Anda. Salaman kita, peluk dia, kita minta maaf. Itu tandanya saya sayang dengan dia, itu keluarga saya. Ulangi lagi Ustadz, ya sudah teruskan seperti itu. Kita kasih hajar lagi. Sama ketika atasan kepada karyawan. Karyawan salah, adalah saya maafin, apa jadinya perusahaan.
Bagaimana dengan karyawan yang lain? Oh, bos itu baik, kita berbuat salah aja, nggak apa-apa kok. Udah, datangnya nggak usah tepat waktu, kerjanya nggak usah disiplin, pulang sebelum waktunya. Nanti yang lainnya dimaafkan. Nggak bisa. Karena ini ada hubungan relasi. Harus ada sanksi, harus ada teguran. Dan teguran seperti itu bisa dengan marah. Tapi marah yang terkendali. Bukan marah-marah dengan kata-kata kotor. Demikian, Rasul pernah menghajar seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik. Di mana Ka'ab bin Malik saat itu betul-betul dihajar oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena saat itu Ka'ab bin Malik tidak mengikuti perang bersama Rasulullah SAW. Maka itu diceritakan dalam hadis yang cukup panjang. Itu di hadis nomor 2376 sebelum tadi 2377. Itu jauh lebih panjang lagi hadisnya, panjangnya luar biasa. Di situ Rasulullah menghajar Ka'ab bin Malik 50 malam gak diajak ngomong. Ka'ab bin Malik ketemu Rasul di musola, di masjid, bermakmum tetap mengucapkan salam, Rasul cuek. Nggak diucapkan salam. Sahabat diperintah oleh Rasul, jangan menjawab salamnya Ka'ab bin Malik. Dibiarkan. Itulah dia. Nanti kalau yang mau baca, silakan monggo dibaca di hadis nomor 2376. Kisah tobat Ka'ab bin Malik dan kawan-kawan. Mereka dibiarkan oleh Rasul selama 50 hari, 50 malam. Tidak diajak ngomong, dicuekin, dihajar, dibiarkan. Senyumnya pun tidak, ucapan salam aja nggak dijawab, bayangkan. Dalam rangka apa? Mendidik. Jadi ada di zaman Rasul kasus seperti itu. Demikian, wallahu a'lam. Alhamdulillah, sangat jelas sekali Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya, bagaimana apabila kita menahan amarah dan memaafkan orang lain, tetapi hal tersebut menjadi mudarat ke diri kita sendiri? Contohnya sehingga mempengaruhi kesehatan atau menjadikan kita kekurangan. Ya, itu kadang-kadang sifat manusia. Nahan marah sampai masuk ke hati. Itu namanya belum ikhlas. Akhirnya apa? Jadi bikin penyakit, stres, tekanan batin. Kalau seperti itu, mendingan lampiaskan. Nggak dosa. Ingat, daripada Anda nggak mampu. Tapi memang butuh proses. Awalnya ketika kita sedang latihan, luar biasa berat. Betul, luar biasa. Tapi mari, jadilah pemaaf. Maaf, saya tidak mau khawatir ini menjadi ujub, ria, atau sombong, tapi saya secara pribadi pernah mengalami suatu peristiwa yang sangat berat. Saya pernah dicaci maki seseorang, orang yang punya kedudukan, orang yang punya pangkat. Kesalahan saya mengaku salah. Hanya gara-gara saya memasukkan mobil besar karena tidak izin karena itu komplek. Padahal saya sudah izin. Memberikan surat, saya memberikan ini, tetapi saya kemudian khilafnya di saat hari H, saya nggak datang lagi, karena sudah menitipkan surat, sudah 2-3 kali saya datang, yang bersangkutan tidak ada, saya minta izin sama pelayannya di rumah. Akhirnya tolong sampaikan surat saya ini. Saya minta izin karena ada keperluan yang sangat-sangat penting, tidak mungkin tidak, saya minta izin. Dan saya berisitu dalam suratnya saya katakan, jika ada kerusakan kami berani dan kami insya Allah akan membetulkan semua kerusakan. Kami memberikan janji. Qadarullah saat itu saya nggak tahu kenapa, itu dicaci maki di hadapan orang, dicela, dihina, dan macam-macam. Saya hanya diam, saya hanya beristighfar, saya cuma berulang-ulang, saya minta maaf. Tapi rupanya dia tidak memaafkan. Dan sudah, saya diusir, ya sudah. Berlalu, kejadian itu persis di bulan Ramadan. Akhirnya begitu Syawal, saya ngajak istri saya. Istriku, kita silaturahim yuk sama orang itu. Istri saya mengatakan, Mas, apa nanti nggak bikin madorot? Nanti tambah marah, kan jadi bikin dosa lagi. Insya Allah kita punya niat baik. Kalau marah, kita keluar. Mudah-mudahan tidak. Yuk kita minta maaf. Hari ketiga Idul Fitri kalau tidak salah. Saya bawa istri saya. Saya datang ke sana. Saya minta maaf lagi atas kesalahan saya. Saya tidak sangka qadarullah. Dan inilah ketetapan Allah. Yang bersangkutan menangis. Bahkan dia yang minta maaf kepada saya. Dan ada istri saya di samping saya. Oh enggak, Bapak enggak salah, Pak. Saya yang emosi, Pak. Oh enggak, Ibu, saya salah. Saya yang harusnya minta maaf karena saya tidak ketemu dengan Ibu, tapi bukan saya tidak. Iya, saya tahu Bapak enggak salah, Bapak enggak salah. Akhirnya apa?
Subhanallah, jadi akrab, jadi saling memberikan hadiah. Memang ini berat, saudara sekalian. Demi Allah berat. Bagaimana dicaci maki di depan orang banyak. Tapi saya tahu ilmunya. Kalau saya nggak berbuat, saya dosa. Bismillah sudah. Bismillah sudah. Dan qadarullah saat itu, dia tidak tahu siapa saya. Ya sudahlah kalau begitu. Setelah tahu, waduh, maaf, nggak apa-apa. Udah ibu, kita lupakan saja. Pak. Sudah kita lupakan. Allah semoga memaafkan kesalahan dan dosa kita. Alhamdulillah, setelah itu hubungannya sangat baik. Artinya apa di sini? Maaf sekali lagi, ini bukan saya ingin menyombongkan diri. Demi Allah tidak. Demi Allah jauh dari itu. Saya ingin membuatkan suatu kisah. Memang kadang-kadang orang itu di saat-saat marah, itu lagi nggak tenang pikirannya. Dan bercerita, saya punya masalah anu. Akhirnya karena suatu ada masalah, qadarullah ada orang berbuat salah, terlampiaskanlah orang yang sesungguhnya kesalahannya nggak sampai seberat itu. Tapi akhirnya terlampiaskan, itulah hawa nafsu. Maka saudaraku sekalian, kita butuh melatih diri. Coba Bapak Ibu latihan dari kondisi terkecil, rumah tangga kita. Wahai para suami, jadilah pemaaf untuk istri-istri kita. Kalau istri kita punya salah, tegur dengan cara yang elegan. Jangan marah-marah. Kalau perlu dengan senyuman, kalau perlu dengan pelukan, tapi dengan tegas, kata-kata yang tegas. Boleh. Wahai para istri, jangan gampang marah-marah, jangan gampang emosi. Wahai orang tua kepada anak, wahai anak terhadap orang tua, wahai kolega terhadap kolega, wahai sesama muslim, khudil afwa, jadilah pemaaf. Tapi memang seperti tadi, kadang-kadang Ustadz nggak bisa lagi mengendalikan, akhirnya jadi bikin penyakit. Kalau memang Anda tidak mampu untuk seperti itu mengendalikan diri, lampiaskan marah, boleh. Asal bukan marah-marah. Ingat tadi dalilnya, hadisnya. Boleh membalas asal seimbang. Demikian wallah. Semoga dengan kajian-kajian seperti ini, kita jelas tahu ayatnya, kita jelas tahu hadisnya, kita mampu mengendalikan diri jadi seorang pemaaf. Insya Allah dimuliakan oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Pahala yang melimpah ruah. Maka dalil-dalil yang saya uraikan tadi, sesungguhnya ini tawaran dari Allah. Mau kemana Anda? Tapi ingat, bukan memaafkan di lisan, lalu hatinya tetap mendendam, akhirnya jadi sakit hati, seperti tadi pertanyaan, jadi penyakit Ustaz, jadi suruh ini Ustaz, jantung berdebar-debar Ustaz, dan seterusnya. Kalau seperti itu, alangkah baiknya lampiaskan saja. Tapi dengan cara yang benar, agar tidak sampai menimbulkan dosa. Kalau toh belum mampu, minta sama Allah, ya Allah kuatkan hatiku ya Allah. Bolak kembalikan aku ya Allah taat menjalankanmu. Berikan aku orang menjadi sifat yang sabar. Jadikan aku pemaaf. Berdoa kepada Allah setiap kita ibadah, setiap selesai sholat, kapanpun sedang marah, mintalah kepada Allah kebaikan. Semoga Allah menanamkan kepada kita sifat pemaaf. Insya Allah kalau kita mampu punya itu, hati ini rasanya lapang, tenang. Biarlah orang-orang memusuhi kita, yang penting bukan kita yang memusuhi mereka. Maaf, bukan berarti kita senang dimusuhi, tidak. Biar kita bergaul dengan baik, sudah maksimal. Ada yang memusuhi, biarlah nanti Allah yang menilai. Ayat-ayat yang kita uraikan tadi, hampir semuanya seperti itu. Biarkanlah mereka, urusan mereka dengan Allah, nanti yang akan menentukan Allah, kamu maafkan saja, kamu doakan saja. Urusan dia, kembalikan kepada Allah. Wallahu a'lam. Demikian, Afwan, atas cerita yang saya sampaikan tadi. Iya, Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya ada kisah juga, Pak Ustadz. Mungkin pertanyaannya sedikit panjang, saya coba bacakan. Monggo, silakan. Seorang istri menggugat cerai suaminya karena tidak tahan dengan perilaku suaminya yang tidak mampu mengendalikan amarah, sehingga membuat anak-anaknya pun ketakutan. Setelah 10 tahun, sejak bercerai, mantan suami tidak pernah meminta maaf, tetapi malah terus marah-marah dan menyalahkan mantan istrinya yang menggugat cerai dirinya. Bagaimana sebaiknya sikap mantan istrinya? Dan lalu jika anak-anaknya juga takut terhadap ayahnya, tidak nyaman untuk mengunjungi ayahnya, apakah anak-anak itu berdosa? Baik. Kepada kondisi yang seperti ini, semoga Allah memaafkan sang istri. Kenapa? Karena suami telah diwajibkan oleh Allah untuk berlaku baik kepada istri. Maka apabila ada istri yang seperti itu, apalagi sampai menyakiti, kata-kata kotor, si istri punya hak untuk menuntut cerai. Dalam Islam namanya khulu, halal. Halal, tidak ada masalah.
Apa yang bisa diharapkan dalam sebuah rumah tangga kalau suaminya seperti itu? Katakanlah ini sudah terjadi, tapi suami terus menyalahkan. Biarkan, Allah yang Maha Tahu. Berlaku surat 23 ayat ke-96. Apa kata Allah di ayat itu dikatakan? Allah katakan di ayat itu, bahwasanya ketika kita tetap disakiti orang, dihina orang, disalahkan orang, biarkan. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan perbuatan yang lebih baik. Idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah. Tolak saja perbuatan buruk mereka dengan tetap kita berbuat baik. Tapi dia terus menyalahkan, dia terus menghina, dia terus menteror. Anak-anak gak suka. Nahnu a'lamu bima yasifun. Allah yang lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Suami tadi, mantan suami tadi terus menjelekkan, terus menteror, terus menghina. Biarin, Allah tahu kok siapa yang salah. Dah, gitu aja. Terserah deh, Bapak mau tetap mencaci saya, memaki saya, menyalahkan saya nggak mau membalas, biar terserah. Biar nanti Allah yang menilai siapa yang salah di antara kita. Nahnu a'lamu bima yasifun. Allah yang lebih tahu tentang apa yang mereka sifatkan. Biarin. Tapi anak-anak jadi takut Ustadz, nggak mau berkunjung Ustadz, karena sikap yang seperti itu. Seorang anak yang tidak mengunjungi suami dikhawatirkan nanti malah timbul madharat, bikin dosa, nggak masalah. Tapi jangan lupa tetap doakan, itu ayah kandung. Bagaimana cara mendoakan? Ya Allah, ampuni kesalahan orang tuaku, ya Allah. Dengan sifat-sifat seperti itu, ya Allah, rubah sifatnya, ya Allah. Jadilah suamiku jadilah ayahku jadi orang yang pemaaf, ya Allah. Orang yang lembut hatinya, ya Allah, balikkan hatinya, ya Allah. Maka seperti itu sudah bagian dari silaturahim, mendoakan. Tapi tetap sekali waktu wajib berkunjung wahai saudara. Berkunjung ketika ayahnya begitu lagi, katakan dengan rendah hati, ayah sudahlah, ayah sudah berpisah dengan ibu, sudahlah jangan diungkit-ungkit lagi, lebih baik ini, anak itu pun tanamkan kesabaran. Wah, kamu anak apa ya? Sudah, kalau memang ternyata seperti itu keadaannya, ketemu itu lebih mabarat, mending gak usah ketemu, tapi tetap tadi, bukan niat memutus silaturahim. Insya Allah, sepanjang yang diniatkan bukan untuk memutus silaturahim, Allah mengetahui tentang isi hati. Maka kasus seperti ini, seorang istri insya Allah tidak berdosa. Anak-anak yang sementara tidak mau ketemu, karena memang sifat dan karakter ayahnya seperti itu, dan mantan suami dari istri seperti itu, sehingga bukan untuk memutus silaturahim, tapi dalam rangka menghindarkan diri dari keburukannya, maka tidak mengapa. Tadi sudah kita uraikan di hadis nomor 1582. Tidak bergaul dengan orang seperti itu, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau kita mampu tetap mendatangi, kalau kesabaran kita mampu, itu lebih baik. Tapi jika tidak mengapa, insya Allah, semoga Allah memaafkan atas kekhilafan dan kesalahan yang kita tidak mampu melakukan, karena itulah kemampuan yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sebaiknya sikap kita apabila kita mendengar ada orang yang menghina agama Islam, menghina ustaz kita, atau bahkan menghina ayat-ayat Al-Quran? Apakah kita diam saja dan memaafkan, atau bagaimana sebaiknya sikap kita? Baik. Bahasan ini insya Allah akan kita bahas secara tuntas nanti di pertemuan yang akan datang. Bagaimana sikap para sahabat ketika Rasul dihina? Bagaimana sikap kita ketika para ulama, ustadz-ustadz kita dihina? Bagaimana sikap kita ketika Islam dihina? Bagaimana sikap Rasul dan para sahabat ketika Islam dihina? Tetap memaafkan. Nanti kita akan, tapi ada beberapa cara dalam rangka memaafkan. Rasul paling marah apabila Islam dihina. Tapi apabila beliau dihina, keluarganya dihina, beliau selalu memaafkan. Apabila sahabatnya dihina, dicela, disakiti, beliau ajak, mari memaafkan. Tapi ketika agama dihina, Rasul marah. Tapi marahnya Rasul bukan caci maki dan cela. Jika Allah dan Rasulnya tidak kamu lagi taati, jika Allah dan Rasulnya tidak lagi kamu ikuti, lalu siapa lagi? Rasul memberikan dengan kata-kata yang tegas, tapi tidak ada kata-kata kasar. Hinaan, celaan gak ada luar dari mulut Rasul. Laknat, minta umpatan gak ada keluar dari mulut Rasul. Kecuali sebelum ada larangan dari Allah. Pernah Rasul mendoakan buruk
terhadap orang yang menyakiti beliau. Tapi setelah turun ayat, setelah turun kemudian, dan ada hadis yang disampaikan Rasul, sejak saat itu Rasul selalu memaafkan kepada siapapun. Insya Allah secara lengkap kita akan bahas pertemuan yang akan datang. Saya sengaja akan sampaikan dalil-dalil secara lengkap, biar kita tahu kayak apa hebatnya Rasul dalam memaafkan. Agar jangan kita gampang terpancing emosi. Siapa yang mendengar Islam dihina, dihujat, diam saja, berarti bukan Islam. Diam saja itu dalam rangka seperti apa? Apakah kemudian kita harus hujat balik? Apakah celah balik? Hina balik? Nggak pernah ada contoh Rasul seperti itu. Yang banyak kita lihat orang-orang menghujat, mencela balik. Jangan. Tapi bagaimana dong? Marah, harus marah. Tapi bagaimana marah yang tepat? Ada beberapa kisah yang saya akan sampaikan tadi. Pada prinsipnya adalah, Islam dihina, Islam dihujat, jangan diam. Kita harus marah. Tapi dengan kadhiminal ghaidh, pengendalian amarah, marah dengan cara yang tepat. Marah dengan cara yang tepat. Jangan dengan hinaan dan celaan. Dengan kata-kata kotor, dengan bahasa sumpah serapah. Tidak boleh seperti itu. Karena Allah dan Rasulnya tidak pernah perintahkan kita seperti itu. Itulah Islam mengajarkan kita. Maka tadi, kadhiminal ghaidh, pengendalian marah. Contoh pengendalian marah. Saya punya anak. Anak saya nggak sholat. Saya sampaikan, nak, sholat nak. Kamu sudah mau umur 15 loh. 15 tahun, kamu wajib sholat. Nggak boleh ditinggalkan. Maka dari dini kita sudah tanamkan. Jangan tinggalkan. Ternyata sudah dewasa, bahkan usia sekolah, SMA katakanlah, 20 tahun. Sholat enggak, marah wajib kita sama dia. Jangan Anda nggak marah. Gimana cara marahnya? Bukan ngomong kasar, ngomong kotor, bukan. Panggil baik-baik, maaf. Misalkan gebrak meja, jebret, biar kaget anak kita. Lihat mimik kita marah, mata kita merah, kata-kata kita tegas. Boleh. Nah, Bapak marah sama kamu. Demi Allah, Bapak nggak ridho dengan perbuatan kamu. Allah nggak akan ridho kalau orang tua nggak ridho. Kamu tuh dosa besar ninggalkan sholat. Ngomong yang tegas, tapi jangan kotor. Jangan pakai tindakan. Tegas. Demi Allah, nak. Bapak boleh mukul kamu kalau kamu nggak sholat. Umur 10 tahun bahkan Rasul membolehkan memukul orang yang nggak sholat. Kamu sekarang umur sudah 18 tahun. Kalau sampai meninggalkan sholat, Bapak beri sanksi kamu. Ibu kasih sanksi kamu. Nggak usah sekolah. Nggak usah tinggal di rumah ini. Nggak kasih belanja. Ditarik motornya. Ditarik ininya. Itu tegas. Ini marah namanya. Awas nak. Mulai saat ini, jangan pernah tinggalkan sholat. Tolong, lakukan sholat di awal waktu yang terbaik. Kalau itu laki-laki, bapaknya ajak ke masjid. Kalau itu perempuan, ajak sholat bersama dengan ibunya. Kalau itu sudah ditanamkan, itulah marah. Setelah itu, peluk anak kita. Pegang tangannya, kecup tangannya, cium, angkat tangannya, cium. Cium dahinya, cium keningnya, rangkul perut erat-erat. Kalau perlu orang tua nangis di hadapan anak. Maaf ya nak, Bapak harus ngomong begitu, Bapak harus marah. Bapak sedih, nggak mau marah. Takut Bapak dosa. Tapi ini perintah Allah dan Rasul. Tolong ya nak, coba Bapak Ibu, lakukan seperti itu kepada anak kita. Itu marah namanya. Tapi kadhiminal ghaidh, mengendalikan amarah. Nah, ketika Islam dihina, ketika para kiai, para ulama, para ustadz kita dihina, marah kita, tapi dengan cara yang baik, elegan, dengan marah sesuai aturan Allah. Jangan dengan hina dan caci maki. Seperti yang saya ilustrasikan tadi, orang tua berhak marah kepada anak, suami marah kepada istri marah kepada suami, di saat memang ada kesalahan yang nyata. Tapi marahnya bukan dengan marah-marah. Beda. Marah-marah itu kata-katanya kotor, kadang dengan main, kadang ngomong asal ngomong, tanpa dengan amal yang benar. Maka marah-marah seperti itu tidak benar. Tapi kalau mengendalikan marah, itulah contoh yang dilakukan oleh Rasul. Dan itulah ajaran Islam. Kadhiminal ghaidh, mengendalikan marah. Demikian, wallahu a'lam. Insyaallah nanti pertanyaan ini secara lengkap akan dibahas pada pertemuan sesi kedua tentang khudil afwa. Jadilah pemaaf. Insyaallah. Baik Pak Ustaz. Jadi nanti detailnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Insyaallah di pertemuan tentang bagaimana sikap kita ketika Islam dihina, ulama dihina. Kita mencontoh bagaimana sikap Rasul ketika Islam dihina, bagaimana sikap sahabat ketika Rasul dihina. Rasul kan bukan cuma ulama, seorang pemimpin tertinggi di muka bumi. Iya Ustaz.
Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya, pada situasi seperti apa kita dapat membalas atau tidak memaafkan atas tindakan manusia lain yang menzolimi kita? Karena terkadang kita merasa terzolimi, padahal sebenarnya manusia tersebut atau orang tersebut tidak pernah berniat untuk menzolimi kita. Sesungguhnya tidak ada batasan tentang itu. Itu kembali kepada sifat kita masing-masing dan kekuatan kita. Kapan saatnya kita memaafkan? Kapan saatnya kita membalas? Nggak ada aturan itu. Yang jelas Allah membolehkan kita membalas, tapi tetap perintah Allah memaafkan lebih baik. Jadi batasannya apa? Terserah Anda, kemampuan Anda di mana. Kalau Anda mau memaafkan is the best, dan itu yang terbaik di sisi Allah. Kalau Anda merasa nggak mampu memaafkan, ya Anda boleh punya hak membalas dengan seimbang. Baik itu dalam hal cacian, dalam hal secara fisik, maka ada di situ hak kita. Tetapi sekali lagi, selalu Allah memberikan pilihan terakhir adalah memaafkan. Pilihan terakhirnya cuma satu, memaafkan, memaafkan, memaafkan. Karena sungguh, memaafkan itu berat, sakit di dunia ini. Tapi Anda memperoleh keutamaan di akhirat. Ingat, sakit juga cuma di dunia. Tapi Anda mampu mengendalikan, lama-lama jadi ringan. Coba, ada orang latihan beban. Nggak mungkin kan beban 50 kg langsung diangkat. Pasti sesuai kemampuan dulu. Katakanlah sedewasa seperti kita. Ya mungkin beban 20 udah bisa. Tiba-tiba langsung 50, nggak mungkin. Bagaimana caranya? Meningkat, meningkat, meningkat. Seperti itulah ketika kita mampu memaafkan. Meningkat dulu dari yang kecil-kecil. Terus meningkat. Lama-lama insya Allah bisa. Beban memaafkan itu berat awalnya. Tapi kalau yang kecil sudah bisa, sedang bisa insya Allah. Dan maaf, saya secara pribadi sering mengalami hal seperti itu. Terhadap orang-orang yang kadang-kadang seperti penanya tadi. Nggak berniat lolim, nggak berniat, tetapi qadarullah kok terjadi. Kenapa? Suatu ketika di sebuah keadaan, contoh, ada orang sama-sama salah. Misalkan, motor harusnya nggak boleh muter, nggak boleh motong. Kenapa? Ada verboden. Mobil punya hak dari arah sana. Tapi si motor kadang-kadang nggak peduli. Mobil pun kadang-kadang nggak peduli. Kan bisa jadi salah. Mobilnya secara hak hukum lalu lintas nggak salah. Tapi tahu ada motor melintas menjadi salah. Berbeda ketika mobil merasa ini jalan satu arah, nggak boleh ada yang belok kanan, nggak boleh ada yang muter, tiba-tiba mungkin kurang konsentrasi, tanpa sengaja nabrak. Coba, si motor bagaimana? Marah dia. Gimana mobil? Mau disalin nggak? Ngotot. Ini kan searah, ada yang salah. Nggak selesai tuh. Nggak selesai tuh. Seperti itu. Dan kadang-kadang itu, saya sih nggak pengen marah, tapi kodoro suatu keadaan. Saya juga nggak pengen salah suatu ketika. Dan orang itu pun nggak pengen marah, tapi karena suatu keadaan, marah. Nah, dalam hal seperti ini, orang-orang yang tadinya nggak punya mau salah, tapi tiba-tiba berbuat salah, ya lihat sah keadaan itu. Tetap siapapun dia, yang salahnya itu sengaja, yang tidak sengaja, berkeinginan, tidak berkeinginan, bagi kita itu cuma satu pilihan terakhir dari Allah, memaafkan. Tapi pilihan pertamanya boleh membalas. Itu yang Allah berikan kepada kita. Dan itu pula yang Rasul sampaikan kepada kita. Tetap saudara sekalian, memaafkan itu lebih baik, memaafkan itu lebih utama. Ingat tadi kisah sahabat. Di hadis Muslim 2188. Saya selalu berbuat baik, tapi saudaraku jahat. Saya selalu mengambung silaturahim, dia memutus silaturahim. Saya bersedekah, dia tetap saja jahat. Saya terus memaafkan, dia tetap begitu. Rasul nggak mengatakan apapun. Kalau kamu tetap mampu memaafkan dan kamu bersabar, kamu tetap berbuat seperti itu, nanti dia sendiri yang akan bosen. Tuh Rasul hanya begitu. Jadi nggak ada ukuran kapan saya harus membalas, kapan memaafkan, tidak ada. Pilihan itu Allah berikan kepada kita secara umum, memaafkan itu jauh lebih baik, tapi membalas boleh, asal sebanding. Demikian, wallahu a'lam. Satu pertanyaan lagi, Pak Irfan, sudah menjelang zuhur rupanya nih. Ya, Pak Ustadz, ada satu pertanyaan lagi. Saya bacakan, insya Allah. Terkadang mungkin kita dapat memaafkan orang lain, tetapi beberapa hal atas tindakan kita sendiri, terkadang kita sulit untuk memaafkan diri sendiri. Sehingga menimbulkan frustasi pada diri sendiri yang pada akhirnya
berdampak pada orang terdekat kita seperti suami atau anak-anak kita. Mohon sarannya Ustaz, bagaimana agar kita selalu bisa mengendalikan diri kita dan bagaimana caranya agar kita bisa memaafkan atau ridho terhadap kesalahan yang kita lakukan sendiri. Apakah ada kisah di zaman Rasulullah atau sahabat? Saudaraku sekalian, terkadang memang seperti yang ditanyakan, mudah kita memaafkan kesalahan orang. Tapi ketika kesalahan itu dari orang terdekat, kadang-kadang lebih susah. Atau kita bisa memaafkan kesalahan orang terdekat, tapi dari orang lain lebih susah. Ini semua sekali lagi dengan latihan. Yang kedua tadi, tidak memaafkan kesalahan diri. Ini tidak ada kaitannya dengan balas-membalas. Ini adalah dari sisi sabar dan tawakal menghadapi musibah. Kenapa? Karena ketika kita menghadapi musibah, lalu kita nggak sabar, lalu kita menyalahkan diri, menyesali diri, seakan-akan mungkin gara-gara salah saya nih, saya nggak bisa memaafkan kesalahan saya. Lalu Anda berarti tidak menerima ketetapan Allah. Apakah ada di zaman sahabat seperti itu? Ada. Seseorang yang sedang ditimpa musibah sakit, lalu menyalahkan diri, sakit saya itu karena begini. Nggak ada gunanya, kata Rasulullah. Apabila Anda tertimpa ini adalah ujian dari Allah. Bersabarlah. Karena sesungguhnya kalau kamu tetap bersabar dan tawakal kepada Allah, akan menjadi penggugur dosa-dosa. Musibah yang telah lalu itu kamu minta saja kebaikan kepada Allah. Jadi kalau tidak memaafkan diri sendiri itu tidak ada kaitannya dengan balas-membalas. Karena dirinya sendiri. Tapi itu tadi, kurang tawakal. Contoh, ada seorang bisnis gagal, duitnya banyak itu, lalu salah saya nggak hati-hati, saya gagal, akhirnya murung, akhirnya timbul penyakit hati, akhirnya menyalahkan orang sekitar. Akibat Anda tidak tawakal dengan kejadian yang Allah timpakan pada Anda, akibat melalui kesalahan Anda sendiri, lalu Anda menyalahkan orang lain. Ini dari sisi ini adalah tawakal. Anda belum kuat dalam hal tawakal. Berarti kalau menyalahkan diri sendiri itu nggak ada kaitannya dengan balas dendam dan yang lain. Kaitan tidak bisa memaafkan diri adalah ketika Anda belum punya rasa tawakal atas ketetapan Allah. Bagaimana caranya? Tawakal Allah. Sabar terhadap apapun ujian. Yakinlah ketetapan ini datang dari Allah. Maafkan diri kita. Jangan sampai tidak. Kalau tidak memaafkan diri kita, itu tadi akhirnya apa? Ngedumel terus, ngungkit-ngungkit terus, menyesali terus, berarti tidak menerima ketetapan Allah. Dari sini kuncinya, kurang tawakal. Padahal Allah janji di surat At-Tolak, surat 65, ujung ayat 2 dan ayat ketiga, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Maka tawakal itu yang terbaik. Sudah masuk waktu zuhur rupanya. Demikian Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini sampai waktu zuhur ini semoga bermanfaat dan hikmah. Insya Allah kita masih meneruskan kajian. Jadilah pemaaf. Niscaya Allah akan memuliakan kita dengan sesi berikutnya. Insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian Pak Irfan dan para jamaah keluarga Arja Kusuma dan para jamaah yang ikut bergabung. Semoga kajian kita pada pagi ini membawa manfaat dan hikmah. Yang benar dari Allah dan yang disampaikan Rasulnya, yang salah saya menyampaikan yang penuh kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.